Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita, ribu-ribu syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk belajar mengisi kehidupan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, beribu-ribu berlimpah pahala yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya orang-orang yang menjalankan perintahnya dan berpuasa di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan kecintaannya kepada kita, beliau sampai akhir hayatnya masih memikirkan ummati. Nah, juga kita yang masih diberi kesan hidup selama ini harus memperbanyak sholawat kita pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah ayah bunda semuanya, kita sudah memasuki bulan Ramadan dan sudah menjalankan Ramadan berpuasa bersama keluarga tercinta kita, gitu ya, lingkungan kita, kerabat kerja kita dimanapun kita berada, khususnya di rumah kita, gitu ya. Bagi kita yang sudah masih punya anak kecil, tentunya puasa itu bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang ditanyakan tentunya. Kenapa sih kita harus puasa? Kenapa sih kita harus nggak boleh lapar, nggak boleh makan? Padahal di rumah insya Allah banyak makanan yang tersedia. Kenapa ketika haus anak-anak nggak boleh minum? Padahal biasanya ayo minum, ayo makan yang banyak biar tubuh kita menjadi kuat. Nah, saat bulan Ramadan sebaliknya, makan nggak boleh, minum nggak boleh. Akhirnya anak-anak merasa, mestinya berpikir, kenapa sih bundaku, umiku, ayahku kok tidak membolehkan aku untuk makan? Bagaimana caranya ketika kita memberikan pengertian pada anak kita, kenapa sih kita nggak boleh makan, ya? Nah, tentunya perlu tahapan-tahapan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, kita kenalkan dulu, kenapa sih kita harus puasa? Puasa adalah perintah Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian, apa sih tujuan puasa yang akan dicapai selain bertakwa, khususnya bagi anak, untuk mempermudah anak-anak kita? Kenapa sih kita harus berpuasa, dan bagi anak-anak harus latihan berpuasa, ya. Nah, yang pertama yang kita tanamkan pada anak kita ketika mengajarkan puasa adalah ajaran untuk mengenalkan kesabaran. Kesabaran, di mana sabarnya ketika anak itu berpuasa? Kita bisa menjelaskan yang pertama, dengan berpuasa kita dilarang oleh Allah untuk memakan makanan yang halal yang ada yang kita punyai. Nah, dari situ kita terangkan. Nah, arti berpuasa pada dasarnya adalah menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Nah, ketika kita mengajarkan anak berpuasa di usia dini, khususnya bertahap, khususnya jika anak belum bisa kita bangunkan ketika sahur, kita ajari ketika bangun tidur, anak kita ajak makan. Kita umpamakan ini latihan sahur, kemudian kita jeda berapa lama, 2 jam atau 3 jam, atau tahapnya 1 jam, 2 jam. Anak tidak boleh kita pertahankan, tidak boleh makan dan minum. Nah, ini namanya latihan berpuasa. Dari sini anak berlatih sabar. Aduh,
"Umi, Bunda, aku lapar, aku pengen minum lagi, tadi minumku belum banyak." Dari situ bisa katakan, "Nah, inilah latihan berpuasa, Nak. Kita sabar untuk menahan rasa haus kita, rasa lapar kita sampai nanti jatah waktunya." Atau kalau orang berpuasa secara wajib, ketika nanti azan maghrib baru boleh makan. Tapi ketika anak kita baru latihan, nanti kita setelah 2 jam baru kita Umi kasih minum, baru minum kemudian makan sedikit, setelah itu lanjut lagi menahan lagi untuk sampai jeda waktu yang kita janjikan bersama dengan anak kita. Nah, dari situ anak sudah mendapatkan 1 poin kesabaran. Kemudian yang kedua, mengajarkan kasih sayang. Apa itu kasih sayang ya? Di sini kita bisa gambarkan ya, betapa laparnya ketika orang-orang itu yang benar-benar tidak mempunyai makanan dan minuman saat itu. Diceritakan di salah satu sahabat gitu ya, ada satu keluarga di mana keluarga itu hanya mempunyai makanan yang terbatas dan datanglah seorang tamu. Akhirnya karena hanya makanannya terbatas, ibunya, uminya pura-pura untuk memasak makanan, pura-puranya memasak makanan. Padahal itu di situ adalah memasak batu. Akhirnya ketika sudah lama ditanya, "Bunda, aku lapar. Sebentar ya, Nak. Makanannya belum matang." Dan makanan yang asli dijamukan kepada tamunya. Nah, akhirnya tidak terasa anaknya sampai tertidur sehingga rasa laparnya hilang. Nah, dari situ kita bisa ceritakan berapa banyak orang yang di luar sana ya, yang belum mendapat ujian Allah gitu ya, tidak mendapatkan makanan, sehingga ketika mendapatkan makanan pun, sebungkus makanan pun sulit untuk didapatkannya. Nah, dari situ ketika nanti kita waktu berbuka puasa, kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk berbagi puasa bersama dengan tetangga-tetangga kita. Tentunya banyak hal yang dilakukan dengan kita gitu ya, bisa memberikan takjil kepada sesama anggota masjid gitu ya, jamaah masjid, bisa juga memberikan hadiah kepada anak kita untuk diberikan kepada tetangga yang ada di dekat dengan kita. Dari situ kita sudah mengajarkan kesabaran dan kasih sayang kepada anak kita dengan berpuasa ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.